Akhir-akhir ini kita sering mendengar berita tentang bencana alam seperti banjir, longsor, seperti yang terjadi di daerah Napu, Sulawesi Tengah beberapa waktu yang lalu, dan juga banjir tanah longsor yang terjadi di Masamba yang sampai hari ini masih menjadi trending topik yang terus diperbincangkan di berbagai media. Ditambah lagi musibah serangan virus corona yang sampai hari ini menjadi masalah global yang belum tahu entah sampai kapan wabah ini bisa teratasi. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, musibah silih berganti datang menghampiri kehidupan kita, datang menghampiri negeri kita, bumi kita, bahkan dunia secara umum. Satu pertanyaan untuk kita saat ini, apa sebenarnya maksud Tuhan dari musibah yang terjadi saat ini? Banyak yang bertanya, apakah bumi kita ini semakin tua? Atau musibah ini apakah menjadi ulah dari manusia yang semakin menggila dalam mengeksploitasi bumi demi uang, harta, ataukah Tuhan sudah mulai bosan melihat semua tingkah laku kita manusia? Semuanya itu saudara hanyalah pertanyaan yang tidak akan pernah kita tahu jawabannya. Seperti syair lagu Ebit GAD yang mengatakan, coba bertanya pada rumput yang bergoyang. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, kita akan membahas apa suara Tuhan di balik bencana saat ini menurut kebenaran firman Tuhan yang saya pilih dari Yoel pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Dengarlah hai para tua-tua, pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini di dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apakah yang ditinggalkan belalang pengerit telah dimakan belalang pindahan? Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat, dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah, merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat yang tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupaskannya lah kulit sama sekali dan dilemparkannya sehingga carang-carang menjadi putih. Berataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung karena mempelai kekasihnya masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung. Sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Pohon delima juga pohon korma dan pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kengerian melayu dari antara anak-anak manusia. Amin. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita saat ini juga bercerita tentang satu musibah yang luar biasa, yaitu serbuan dari ribuan belalang yang sangat begitu amat mengerikan. Dalam ayatnya yang keempat bacaan kita saat ini dijelaskan ada 4 jenis belalang yang muncul dalam musibah yang menerpa mereka saat itu. Belalang pengerit, pindahan, pelompat, dan pelahap. Saudara bisa kita bayangkan, ribuan belalang itu menyerbu tanaman dan pohon-pohonan.
pastilah tidak akan ada kehidupan, karena saat itu rantai makanan pun menjadi terputus. Manusia tidak bisa mengelola makanan karena gandum mereka habis dilahap oleh 4 jenis belalang tersebut. Hewan pun tak dapat makanan karena rumput dan dedaunan dari pepohonan pun habis lenyap karena dilahap oleh 4 jenis belalang yang sangat mengerikan saat itu. Justru bagi para petani pastilah bisa membayangkan bahwa musibah yang saat itu terjadi sungguh sangat amat mengerikan. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, dari tengah-tengah musibah itu Nabi Yoel hadir dan menyerukan pertobatan. Ada di ayatnya yang kelima. Di situ dikatakan bahwa bangunlah hai pemabuk dan menangislah, merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru. Nabi Yoel menyuruh mereka untuk meratap. Nabi Yoel menyuruh mereka untuk menangis. Bahkan di ayat sesudahnya dikatakan mereka diajak untuk mempersembahkan korban, bahkan berpuasa seraya memohon belas kasihan Allah agar bencana saat itu segera dihentikan. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, saat ini negeri kita, dunia kita juga dalam situasi yang darurat. Walaupun bencana alam yang hadir saat ini tidak hadir dalam bentuk serangan belalang, tetapi negeri kita sedang diserang oleh virus COVID-19 dan juga berbagai macam bencana alam yang terjadi. Seruan Yoel dalam bacaan kita juga kemudian menjadi seruan bagi kita saat ini. Nabi Yoel menyuruh kita untuk bangun, untuk meratap, mengajak kita untuk terbuka di hadapan Tuhan, serta bertanya kepada Tuhan, apa maksud Tuhan, apa suara Tuhan dari peristiwa yang sedang terjadi bagi kita saat ini. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, apa suara Tuhan di balik musibah kita saat ini? Menurut saya, menurut kebenaran firman Tuhan, ada 2 suara Tuhan yang coba Ia sampaikan kepada kita saat ini. Pertama, jika musibah ini terjadi untuk membuat kita menyadari kesalahan kita, mari kita berubah, mari kita bertobat, meninggalkan sikap hidup kita yang serakah, yang egois, yang suka mengandalkan diri sendiri, yang lupa bahwa dalam dunia ini masih ada kuasa yang jauh lebih besar daripada kuasa kita manusia, yaitu kuasa Allah yang maha dahsyat. Yang kedua, jika musibah ini adalah ujian bagi iman percaya kita, mari saat ini kita saling mendoakan. Mari kita saling tolong menolong satu dengan yang lain, agar kita bisa tetap sama-sama bertahan dan kuat melewati musibah kita saat ini. Saya memberi jempol kepada semua saudara-saudara kita yang saat ini tengah bergandengan tangan berusaha untuk menyelesaikan setiap musibah persoalan yang ada saat ini, baik bagi saudara-saudara kita yang ada di Masamba pun musibah virus corona saat ini yang masih menjadi pergumulan dunia. Saudara, saya dan saudara yang mendengarkan saat ini, kita sama-sama mungkin bukan tim medis yang bisa berada di garda terdepan saat ini untuk melawan virus corona. Kita juga mungkin terbatas untuk hadir sebagai relawan menolong saudara-saudara kita di Masamba. Namun saat ini satu hal yang bisa kita lakukan dalam mendengarkan suara Tuhan saat ini di balik peristiwa, di balik musibah kita saat ini. Mari jangan berhenti untuk tetap berdoa kepada Tuhan. Akses kita untuk datang di hadapan Tuhan tidak pernah dibatasi oleh apapun, termasuk bencana dan COVID-19 saat ini. Karena itu rendahkanlah hatimu dan mari kita terbuka di hadapan Tuhan seraya bertanya kepada Tuhan, apa maksud Tuhan di balik musibah kita saat ini. Jika hari ini kita masih hidup, jika hari ini kita masih bernafas, berarti kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki semua sikap hidup kita selama ini. Roh Kudus menolong kita semua, terpuji firman-Nya. Haleluya. Amin.